Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa anak-anak patuhi protokol kesehatan ya. Kalau kalian keluar pakai masker dan juga jangan berkerumun dan kurangi untuk kalian bepergian jauh. Baik anak-anak, kali ini kalian akan melakukan pembelajaran tematik kelas 4 tema 2. Nah, kalian sekarang tema 2 nih anak-anak. Selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, ini anak-anak, sekarang kita cover bukunya ini. Selalu berhemat energi tema 2. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, siswa dapat melakukan percobaan tentang panas matahari. Yang kedua, siswa dapat mendiskusikan pentingnya manfaat sumber daya alam secara bijak. Yang ketiga, siswa dapat menemukan pentingnya air bersih. Yang keempat, siswa dapat menyanyikan lagu menanam jagung. Yang kelima, siswa dapat mendefinisikan hak dan kewajiban. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajarannya. Kita masuk ke pembelajaran 1 anak-anak ya. Pembelajaran 1, subtema 1, sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Makhluk hidup anak-anak, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu disebut makhluk hidup. Nah, tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Amati gambar berikut. Nah, ini anak-anak ada seorang ibu yang sedang menjemur, yang membutuhkan cahaya matahari agar pakaian cepat kering. Dede bayinya juga sedang dijemur supaya sehat tulangnya dan kulitnya. Dan juga ini ada seorang kakak yang sedang berolahraga. Berolahraga dia mengeluarkan CO2 dan tumbuhan karena ada matahari mengeluarkan O2, oksigen. Nah, itulah sekilas tentang peran yang besar matahari sebagai sumber energi di bumi. Nah, anak-anak, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Anak-anak, apabila kalian jam 7 pagi sampai dengan sore jam 4 ataupun jam 5 itu merasa hangat tidak apabila kalian berada kegiatan di luar? Ya, pasti kalian merasa hangat. Kenapa bisa hangat? Ya, ayo mencoba. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. 1. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. 2. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Setelah 15 menit, bagaimana perubahannya? Setelah 30 menit, bagaimana perubahannya? Dan setelah 60 menit atau 1 jam, apakah ada perubahannya anak-anak? Ya, di sini ada tabel pengamatan. Dilihat intuisinya anak-anak.
yang di bawah matahari. Di bawah matahari, tisu, kertas, sapu tangan bagaimana? 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Apakah tetap masih basah atau sudah mengering? Lalu tisu, kertas, dan sapu tangan yang berada di bawah pohon atau di tempat yang teduh. Setelah 15 menit bagaimana? Setelah 30 menit bagaimana? Setelah 60 menit bagaimana? Apakah masih basah atau sudah kering? Ya, kalian amati ya, atau kalian coba percobaan ini. Nah, baik anak-anak, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Ada tidak bedanya anak-anak? Ya, diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut. Nah, perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh adalah apa anak-anak perbedaannya? Ya, benda yang dijemur di bawah sinar matahari akan lebih cepat kering karena mendapatkan panas sinar matahari dibandingkan benda yang dijemur di tempat teduh karena tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jelas anak-anak? Apabila kalian menjemurnya itu apalagi sekitar jam 10 pagi, jam 11, jam 12 hingga jam 2 siang, itu panasnya cukup lumayan ya. Cukup panas untuk mengeringkan benda-benda yang ada di luar rumah kita yang dijemur secara langsung. Ya, itu panasnya lumayan. Apa kalian sudah pernah mencobanya? Ya, baik, kita slide selanjutnya. Ayo membaca kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan makanan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, anak-anak, teks ini bersumber dari terjemahan Evia Gov.id. Ya, ini anak-anak bacaannya. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari teks kisah Ali si biji energi ini anak-anak? Ya, ternyata tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari agar dia bisa tumbuh subur ya. Dia menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji. Nah, setelah tumbuh, manusia atau hewan bisa memanfaatkannya. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, manfaat sinar matahari. Ayo coba sekarang kalian berpikir, apa aja manfaat sinar matahari? Ini ada gambar matahari dan ini ada 6 kotak dalam slide ini yang harus kalian isi. Apa manfaat sinar matahari anak-anak? Ya, kesatu adalah ya menjemur pakaian. Yang kedua, menjemur ikan. Nah, andai kata ada seorang nelayan
yang menjual ikan asin, maka ikannya harus dijemur dulu agar ikan itu pas dan cocok untuk dijual. Lalu apalagi anak-anak? Ya, ternyata sinar matahari ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tubuh kalian sehat dan kuat. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang berjemur agar mereka sehat dan sistem kekebalan tubuhnya menjadi bertambah. Lalu apalagi anak-anak manfaat sinar matahari? Ya, sumber vitamin D. Ya, sumber vitamin D ini baik untuk tulang. Ya, baik tulang anak-anak yang pada masa pertumbuhan, ataupun tulang orang dewasa, ataupun tulang orang bapak dan ibu, agar tetap sehat dan kuat. Lalu apalagi anak-anak? Selanjutnya, ya, mengatasi penyakit kulit. Ya, apabila ada yang sakit kulitnya, maka berjemurlah di bawah sinar matahari. Nah, selanjutnya, menjaga kesehatan tulang. Nah, itu anak-anak. Tulang kita agar kuat dan kokoh, yaitu harus kita berjemur di bawah sinar matahari. Ya, jam berapakah sebaiknya kita berjemur? Nah, kalian jika berjemur di pagi hari, silakan andai kata jam 7 atau jam 8, silakan kalian berjemur sekitar 20 atau 30 menit agar tubuh kalian sehat. Tetapi apabila sudah panas, sekitar jam 9 atau jam 10, maka jangan terlalu lama berjemurnya. Cukup 15 menit saja. Ya, baik anak-anak, kita lanjut ya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus kita budidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Anak-anak, siapa yang pernah makan jagung? Ya, jagung bakar atau jagung di dalam sayur. Ya, anak-anak pasti sudah tahu jagung ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahaman tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk atau manusia. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, ternyata sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu diperbarui? Ya, diperbarui itu akan terus bertambah, akan terus tetap ada. Ya, sehingga sampai kapanpun sumber daya alam ini harus dapat diperbarui asalkan kita jaga. Tetapi ada juga yang tidak dapat diperbarui. Dia tidak dapat tumbuh lagi dalam jangka waktu yang cepat dan akan habis sumber daya alam tersebut jika kita memanfaatkannya dengan terlalu banyak, dengan foya-foya itu akan habis. Nah, sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya, tidak boleh berlebih-lebihan, anak-anak. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui
ya dapat diperbarui dan tetap ada. Ya, misalnya tumbuhan akan tetap ada jika kita menanam kembali, ya, menanam bibit kembali. Lalu hewan juga tetap ada jika induknya ibaratnya induknya itu mempunyai anak. Nah, itu akan tetap ada. Lalu sinar matahari insya Allah akan tetap ada, angin dan air. Nah, itu adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Kalian bayangkan, jika hewan, sinar matahari, angin, dan air ini akan cepat habis. Wah, berbahaya ini anak-anak ya. Baik, kita lanjut. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus hemat dalam menggunakan sumber daya alam ini. Kesimpulan teks di atas adalah, ya, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua bagian anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang contohnya adalah minyak bumi, emas, besi, dan bahan tambang lainnya. Bahan tambang lainnya apa, Pak? Ya, bisa juga aluminium, ya, perak, timah, atau tembaga. Itu bahan tambang lainnya. Nah, anak-anak, kita telah selesai dalam pembelajaran 1. Sekarang kita masuk ke penilaian pembelajaran 1. Di sini ada 5 soal yang harus kalian tulis dan kalian jawab dan akan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurumu sesuai jadwal yang ditentukan untuk datang ke sekolah. Pertanyaan pertama, sumber energi panas terbesar di muka bumi adalah apa? Yang kedua, lebih cepat kering mana? Menjemur pakaian di tempat yang panas dan tempat yang teduh. Lebih cepat mana, anak-anak? Lalu kalian berikan alasannya. Mengapa? Ya, mengapa? Nanti jawabannya karena, ya begitu anak-anak ya. Nomor 3, tuliskan 3 manfaat dari sinar matahari. Apa aja manfaatnya anak-anak? Tadi Bapak Yudi telah memberikan 6 contoh manfaat dari sinar matahari. Yang keempat, tuliskan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui anak-anak dan tetap tumbuh, tetap ada. Ya. Lalu yang kelima, tuliskan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Yang tidak dapat diperbarui akan habis apabila kita memakainya secara berlebihan. Ya. Baik. Nah, anak-anak, ini pembelajaran kelas 4 tema 2. Apakah kalian sudah like atau memberikan jempolnya? Ini seperti yang ada lingkaran merah ini. Jika belum, dipijit ya. Dan apabila ini subscribe-nya masih berwarna merah, kalian tekan agar kalian mendapatkan notifikasi video pembelajaran kelas 4 lainnya atau pemberitahuan tentang video YouTube yang lainnya. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 2.
subtema 1 sumber energi. Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nah, tanaman akan tumbuh jika ada matahari, tumbuh subur dibanding tanaman yang ditaruhnya di tempat yang teduh, tidak terkena matahari. Pasti ada perbedaan dalam pertumbuhannya. Nah, anak-anak di sini ada lagu, ayo bernyanyi. Amatilah teks notasi angka menanam jagung. Judulnya adalah menanam jagung. Biramanya adalah 4/4. Siapakah pengarang lagu menanam jagung ini, anak-anak? Nah, ini ada di sebelah kanan atas. Ya, yang menciptakan lagu menanam jagung ini adalah Ibu Swed, tapi dibaca Ibu Sud. Ini masih ejaan zaman dahulu, anak-anak, ejaan Swandi. Ibu Sud yang mengarangnya. Baik, kita bernyanyi bersama-sama yuk. Ya, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, itu anak-anak, itu tadi lagu menanam jagung. Kalian sudah pernah menanam jagung di rumah? Ya, yang sudah pernah, alhamdulillah. Yang belum pernah, minimal kalian tahu bagaimana bentuk jagung tersebut. Ya. Nah, di dalam lagu tersebut, tahukah kamu tinggi rendahnya nada? Berikut urutan tinggi rendah nada. Nah, ini anak-anak ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ada titik di bawahnya. Do, itu 1, re, 2, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, itu apabila ada titik di bawahnya, itu rendah. Lalu ada nada yang biasa, anak-anak, tidak ada titik di bawahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu seperti biasa. Lalu ada lagi yang titiknya di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya. Itu berarti nadanya tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, gitu anak-anak. Apabila ada titiknya di atas, itu nadanya semakin tinggi. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Cobalah bersama Bapak atau Ibu gurumu. Pada teks lagu menanam jagung, tandailah mana yang termasuk nada tinggi dan mana yang termasuk nada rendah. Birama lagu menanam jagung adalah 4/4. Itu menandakan bahwa satu birama terdapat 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu anak-anak. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Lalu yang C tanda 2, 2. Lalu ada di atasnya menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Ya, masing-masing 1/8 ketukan. Jadi harus cepat nyanyian anak ya. Baik, itulah tadi tentang nada rendah dan nada tinggi. Nah, ayo mengamati energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain.
Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Kincir air ini biasanya ada di sungai-sungai yang alirannya deras anak-anak ya. Lalu kincirnya berputar sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada anak perempuan sedang minum dan ada anak laki sedang mandi. Ya, kita berhak untuk mendapatkan air bersih. Ya, hak adalah, nah ini anak-anak, apakah arti hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh seseorang jika telah melaksanakan serangkaian kegiatan. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jadi hak boleh kalian terima, tapi kewajiban kalian juga harus kalian laksanakan. Ya, laksanakan dan lakukan dengan baik. Gambar A, membersihkan sungai. Nah, anak-anak, jika sungainya bersih, maka kalian akan mendapatkan haknya. Airnya juga akan bersih. Gambar B, menutup keran jika air di bak telah penuh. Jadi anak-anak, jika kalian mandi menyalakan air apabila sudah penuh, maka kerannya harus ditutup. Ya, tidak boleh membuang-buang air bersih. Masih banyak di luar sana yang kehidupannya tidak memakai air bersih. Jadi jangan kalian sia-siakan air bersih anak-anak ya. Nah, sekarang kewajiban. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak harus dilakukan dan dilaksanakan dengan tanggung jawab dan dengan disiplin. Itu adalah kewajiban. Lalu apakah kewajiban kalian sebagai seorang pelajar atau siswa kelas 4? Ya, diantaranya adalah menghormati orang tua dan guru. Ya, kalian harus menghormati orang tua di rumah, tidak boleh marah-marah. Ya, harus tunduk dan patuh kepada peraturan orang tua di rumah. Dan juga apabila kalian sekolah, sama juga guru pun harus begitu. Ya, karena guru adalah orang tua kalian di sekolah. Yang kedua, kewajibannya apa anak-anak sebagai pelajar? Wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah, itu anak-anak, kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak dan Ibu gurumu, baik itu online ataupun offline, dan harus mengumpulkannya kepada Bapak dan Ibu guru sesuai waktunya. Yang ketiga, kalian harus menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri. Siapa lagi kalau bukan diri sendiri yang menjaga kesehatan dan kebersihan? Ya, kita harus menjaga kesehatan agar tetap sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, anak-anak, tadi pelajaran 2 telah selesai kita lakukan. Yang sekarang kita akan melakukan penilaian pembelajaran 2. Di sini ada 5 soal yang harus kalian tulis dan kalian jawab. Yang pertama, siapakah pencipta lagu Menanam Jagung? Nah, tadi Bapak sudah bilang ada di pojok kanan atas. Siapa anak-anak penciptanya? Yang kedua, tuliskan 2 jenis nada dalam sebuah lagu. Jenisnya nada apa dan apa? Yang ketiga, tuliskan 3 manfaat air bagi manusia. Yang keempat, hak adalah, nah, artinya apa hak itu anak-anak? Dan berikan contohnya. Contohnya adalah titik-titik. Itu ya. Yang kelima, kewajiban adalah, artinya apa ini kewajiban? Nah, lalu berikan contohnya. Kewajiban itu apa? Nah, anak-anak, dikerjakan dan ditulis ya. Nanti akan dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Ingat, belajar mandiri ya itu lebih baik
agar kalian lebih pintar, anak-anak ya. Jangan semua tugas-tugas nih bapak dan ibu yang di rumah atau kakak semuanya mengerjakan, kaliannya tidak mengerjakan. Itu tidak baik ya, dan hasilnya juga tidak akan memuaskan ya. Jujur dan mandiri itu lebih baik ya anak-anak. Baik, pembelajaran ke-1 dan ke-2 tema 2 ini telah selesai. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.